Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya dalam channel Guru Sejarah. Kali ini kita akan membahas tentang kolonialisme Inggris di Indonesia pada masa pemerintahan Thomas Stamford Raffles tahun 1811 sampai tahun 1816. Oke, langsung aja kita bahas. Garis besarnya kita sampaikan dulu. Yang pertama adalah tentang latar belakang. Nah, mengapa kok Raffles bisa datang ke Indonesia, Inggris bisa datang ke Indonesia. Kemudian kedua adalah tujuan dari Raffles melakukan kolonialisme di Indonesia, kemudian kebijakannya, dan ketiga adalah akhir dari pemerintahan Raffles di Indonesia. Kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah latar belakang kedatangan Inggris ke Indonesia. Ini kaitannya dengan perseteruan atau konflik antara Belanda, kemudian Prancis dan Inggris. Nah, ketika Belanda dikuasai oleh Prancis, oleh Napoleon, kemudian mengirimkan Daendels ke Indonesia. Nah, ini diketahui oleh Inggris yang sudah mempunyai daerah jajahan koloni di India. Nah, kemudian mengirimkan Lord Minto untuk segera menyerang Jawa. Dan akhirnya pun Indonesia ataupun Jawa itu jatuh ke tangan Inggris. Itu sebagai latar belakangnya. Yang kedua adalah Tujuan dari Raffles melakukan kolonialisme di Indonesia itu berkaitan dengan bidang ekonomi, yaitu ingin menjadikan wilayah Indonesia sebagai tempat pemasaran hasil produksi ataupun industri dari Inggris. Nah, jadi untuk memperluas wilayah kolonialisme, kemudian ditambah tempat sebagai memberikan atau memasarkan hasil produksi dari Inggris tadi. Itu tujuan dari kolonialisme dari Inggris. Kemudian yang ketiga adalah tentang kebijakan pemerintahan Raffles di Indonesia. Yang pertama yaitu kebijakan di bidang birokrasi pemerintahan. Yang pertama atau di bidang birokrasi ini yaitu ini hampir sama dengan kebijakan Daendels pada saat itu. Kalau Daendels itu mengubah Pulau Jawa menjadi 9 prefektur, kalau Raffles di sini yaitu mengubah atau membagi wilayah Pulau Jawa menjadi 16 karisidenan. Nah, itu hampir mirip-mirip. Kemudian yang kedua yaitu berusaha untuk menghapuskan sistem feodalisme di Indonesia. Itu di mana para bupati, para demang, kemudian lainnya itu sangat berkuasa sekali dengan tanah-tanah di Indonesia. Nah, dengan penghapusan feodalisme di sini kemudian mengangkat para bupati dan lainnya dijadikan sebagai pegawai Inggris. Otomatis semua feodalisme dihapuskan dan diganti dengan sistem politik yaitu politik liberal di Indonesia. Itu di bidang birokrasi pemerintahan. Kemudian yang kedua yaitu kebijakan di bidang ekonomi. Di bidang ekonomi di sini Raffles menghapuskan kebijakan lama yaitu pada masa Daendels. Apa itu kebijakannya? Yang terkenal di ekonomi yang pada sudah kita bahas di video sebelumnya yaitu kebijakan kontingenten. Nah, kontingenten dihapuskan atau istilahnya penyerahan wajib. Nah, kedua yaitu vervige leverante, yaitu di sini penjualan paksa dari masyarakat harus dijual paksa kepada pemerintah Belanda. Itu semuanya dihapuskan dan diganti dengan kebijakan yang baru. Apa itu kebijakan yang baru? Yaitu tentang kebijakan land rente atau dalam bahasa Inggris adalah land rent system, dari kata land tanah, rent adalah sewa, yaitu sistem sewa tanah yang diterapkan oleh Raffles di Indonesia. Nah, dalam klasifikasi sewa tanah di sini, tanah di Indonesia dibagi menjadi 3 klasifikasi. Ada pertama adalah tanah kelas 1, yaitu klasifikasi tanah yang subur dengan pajaknya yaitu separuh dari hasil panennya. Yang kedua adalah klasifikasi tanah kurang subur dengan pajaknya yaitu 1/3 dari hasil panen. Sedangkan klasifikasi ketiga itu klasifikasi tanah yang tandus, ini berarti tanah yang tidak subur, tetap saja diberikan pajak oleh pemerintah Inggris yaitu dengan 2/5 dari hasil panennya. Nah, ini adalah sistem sewa tanah dengan pajak-pajak tadi yang diterapkan oleh Raffles. Tentu saja dengan sistem uang. Di sini berusaha mengenalkan uang kepada masyarakat Indonesia. Akan tetapi sistem
sewa tanah ini mengalami kesulitan, bahkan akhirnya pun gagal. Ya, kenapa kok bisa gagal atau kenapa bisa mengalami kelemahan dari sistem ini? Yang pertama jelas, masyarakat Indonesia belum mengenal sistem uang. Ini sistem ini sebenarnya sudah diterapkan oleh Raffles sebelumnya di daerah India, di mana di India itu masyarakatnya sudah terbiasa dengan menggunakan uang dalam proses ekonomi. Tapi beda dengan di Indonesia. Di Indonesia masih menggunakan sistem barter. Jadi ketika diterapkan dengan sistem uang, masyarakat Indonesia belum paham. Ya, belum paham. Akhirnya pun mengalami kesulitan. Yang kedua, dari segi pengukuran tanah. Di sini para pegawai-pegawainya tidak mencukupi untuk mengawasi, untuk mengukur tanah-tanah milik masyarakat, sehingga kesulitan di situ. Nah, itu kesulitan yang kedua. Kemudian yang ketiga, di sini juga sulit untuk menentukan kesuburan dari tanah masyarakat. Nah, sulit ditentukan ini mana tanah yang subur, mana yang kurang subur, mana yang tandus dan sebagainya. Itu juga masih dalam masalah dari kekurangan sistem ini, dan akhirnya pun mengalami kegagalan. Nah, kemudian kebijakan yang berikutnya yaitu kebijakan di mana semua masyarakat dibebaskan untuk menanam tanaman ekspor. Nah, dibebaskan silakan, tapi tentu dengan sistem sewa tanah tetap seperti tadi. Nah, berarti dengan sistem sewa tanah tadi bahwa semua tanah dianggap milik pemerintah Inggris. Sedangkan masyarakat Indonesia, para petani wajib menyewa. Nah, seperti itu. Siapa yang berkuasa, dia memiliki tanah. Siapa yang dikuasai, dia yang harus menyewa tanah. Itu pemikiran saat itu. Nah, itu di bidang ekonomi. Yang berikutnya, di bidang hukum. Nah, di bidang hukum di sini menerapkan ada 3 lembaga hukum oleh pemerintah Inggris. Yang pertama, itu Court of Justice. Ini berada di divisi-divisi residen. Yang kedua, ada Court Request. Yang ketiga, ada Police Magistrate. Nah, ini di bidang hukum. Kemudian yang berikutnya di bidang sosial. Di bidang sosial di sini banyak sekali kebijakan yang sebenarnya menguntungkan masyarakat Indonesia, tapi sebenarnya tidak juga. Nah, apa itu? Yang pertama, Raffles berusaha menghapuskan semua kerja rodi atau sistem yang pernah diterapkan oleh Dendels sebelumnya. Itu dihapuskan. Nah, itu menguntungkan kan? Tapi ternyata ya akhirnya pun nanti sama saja. Yang kedua, yaitu menghapus perbudakan. Karena pada saat itu, pada masa Dendels dan sebelumnya, perbudakan sangat melekat sekali di wilayah Indonesia. Perbudakan, penjualan budak dan sebagainya. Dan yang ketiga, yaitu hukuman pingpeng. Apa itu pingpeng? Seperti game itu ya, ternyata bukan game itu. Jadi pingpeng adalah kebijakan atau hukuman bagi masyarakat atau penduduk yang melawan terhadap pemerintah, dipaksa untuk melawan harimau. Bayangkan, itu hukumannya hanya untuk melawan harimau. Tentu saja bagi kita nggak mungkin ya melawan harimau, pasti mati. Nah, itu hukumannya sangat kejam sekali. Nah, dari kebijakan tersebut saya ambil satu, saya fokuskan, yaitu di bidang perbudakan. Nah, kenapa kok Raffles berusaha untuk menghapuskan perbudakan di Indonesia? Nah, ternyata latar belakangnya ini berkaitan dengan parlemen di Inggris, di mana parlemen Inggris sudah menaikkan kontrak atau perjanjian dalam Slave Trade Act tahun 1807, yaitu tentang semua negara koloni Inggris harus dibebaskan dari perbudakan, ya. Itu dari tadi perjanjian tadi ya, Slave Trade Act tahun 1807. Nah, dari perjanjian tersebut setiap koloni dibebaskan dari perbudakan, otomatis Raffles berusaha menghapuskan perbudakan di Indonesia. Itu sebagai latar belakangnya. Tapi kenyataannya Raffles sendiri dia melanggarnya. Kenapa? Di rumahnya, di rumah dinasnya, yaitu di Buitenzorg, yaitu Bogor, Buitenzorg dalam bahasa Belandanya, di rumah mempunyai 8 budak. Bayangkan, dia berusaha menghapus perbudakan, tapi dia sendiri melakukan perbudakan di rumah. Bahkan lebih parah lagi, yaitu di mana ketika dia diminta oleh temannya yang berada di Banjarmasin yang bernama Alexander Hare. Alexander Hare meminta kepada Raffles untuk mengirimkan ribuan budak ke Banjarmasin. Untuk apa? Untuk dipekerjakan di wilayah ataupun tanah perkebunan milik Alexander Hare. Nah, ini tentu saja melanggar dari ketetapan awal dari Inggris. Nah,
dia tugasnya menghapus perbudakan, tapi justru dia melakukan perbudakan di Indonesia. Nah, itu salah satu kelemahan dari pemerintahan Raffles di situ. Dan akhirnya pun kebijakan tersebut ketahuan oleh pemerintah Inggris. Nah, kemudian kebijakan yang terakhir, nah di bidang ilmu pengetahuan. Nah, di sini walaupun Raffles itu sangat kejam pada pemerintahnya, tapi mempunyai sedikit jasa lah di Indonesia ya, dikatakan jasa di Indonesia. Apakah benar atau bukan ya? Yang pertama yaitu di mana dia menulis sebuah buku yang bernama, mungkin kan udah tahu semua lah ya, yaitu History of Java, yaitu tentang sejarah Jawa. Dengan waktu yang cukup singkat, tahun 1811 sampai 1816, dia berhasil membuat sebuah buku, ada 2 jilid tentang History of Java. Menulis tentang keadaan Jawa, lengkap dari adat istiadat, kemudian kebiasaan, kemudian sosialnya, semuanya dicatat dalam History of Java. Lengkap sekali. Di Indonesia ada nggak? Ada, tapi kopiannya mungkin. Nah, mungkin yang asli ada di mana? Ada di Inggris tentunya. Yang kedua, yaitu di sini dia menemukan sebuah tanaman langka yang ada di Bengkulu ataupun di Sumatera ya, yaitu bunga bangkai atau bunga Rafflesia arnoldi. Nah, di sini ya dia punya jasa menemukan tadi itu bunga itu tadi ya, yang termasuk bunga langka. Kemudian istrinya itu dibantu dengan dia merintis kebun raya Bogor. Nah, itu salah satu dikatakan sebagai jasa dari Raffles di Indonesia seperti itu. Nah, itu kebijakan-kebijakan yang diterapkan Raffles di Indonesia. Kemudian terakhir kita bahas tentang akhir dari pemerintahan Raffles. Nah, ini akhirnya seperti apa? Apakah ada perang atau bagaimana? Nah, ini kembali lagi pada masa sebelumnya. Dulu di Eropa, ya ini ada kaitannya dengan namanya 3 negara sebenarnya pada yang sudah kita bahas pada video yang sebelumnya, yaitu Prancis, Belanda, dan Inggris. Ini perang koalisi sebenarnya. Nah, pada perang yang awalnya itu dimenangkan oleh Prancis, berhasil menguasai Belanda bahkan ya. Nah, pada perang berikutnya ternyata Belanda membantu Inggris untuk mengalahkan Prancis. Nah, akhirnya Prancis kalah. Nah, ada kesepakatan antara 2 negara tadi, yaitu antara Inggris dengan Belanda. Nah, kesepakatan tersebut dituangkan dalam sebuah konvensi yang disebut namanya Konvensi London tahun 1814. Nah, dilaksanakan Konvensi London. Itu tanda tangannya. Cuma dalam proses nantinya tahun 1816 akhirnya wilayah Hindia Belanda atau Jawa atau Indonesia dikembalikan lagi kepada pemerintah kolonial Belanda. Nah, itu dari akhir dari pemerintahan Raffles di Indonesia, di mana semua kebijakannya yang telah dilakukan, kemudian semua wilayahnya akhirnya dikembalikan lagi kepada Belanda. Nah, itu pembahasan singkat tentang pemerintahan Thomas Stamford Raffles di Indonesia dari tahun 1811 sampai 1816. Terima kasih, sampai bertemu lagi dalam video berikutnya. Salam Historia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.